Perkenalkan, saya Desi Arisandi Arwan, salah seorang dosen Fakultas Ekonomi yang ada di Universitas Prima Indonesia. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum salah satu mata kuliah yang saya ampuh. Saya mengampu mata kuliah perpajakan dengan bobot 3 SKS. Adapun deskripsi mata kuliah perpajakan ini adalah menjelaskan dan menguraikan mengenai dasar-dasar perpajakan dan berbagai jenis pajak penghasilan yang ada di Indonesia serta perhitungannya, seperti pajak penghasilan pasal 21 atau 26, pajak penghasilan pasal 22, pajak penghasilan pasal 23, pajak penghasilan pasal 24, pajak penghasilan pasal 25, biaya bea, biaya cukai, dan juga pajak bumi dan bangunan. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah perpajakan ini adalah mahasiswa mampu memahami serta menguraikan mengenai dasar-dasar perpajakan dan berbagai jenis pajak penghasilan serta mampu menghitung pajak penghasilan. Buku referensi yang saya gunakan adalah yang pertama, buku Perpajakan Indonesia karangan Waluyo, edisi 12 tahun 2019. Dan yang kedua, buku Perpajakan edisi terbaru 2018 karangan Profesor Dr. Mardiasmo tahun 2018. Pembelajaran mata kuliah perpajakan ini saya lakukan dengan menggunakan sistem daring dengan menggunakan sistem Moodle Sepada dan juga Zoom Meeting. Untuk pertama kali, mahasiswa akan mengerjakan pretest dan selanjutnya membaca materi yang telah dipersiapkan dalam Moodle Sepada. Selanjutnya, mahasiswa dan dosen akan bergabung dalam Zoom Meeting untuk berdiskusi di mana mahasiswa diberikan kebebasan untuk bertanya mengenai materi yang disampaikan ataupun yang telah dibaca dalam Moodle Sepada. Selanjutnya, mahasiswa akan mengisi presensi sebagai bentuk kehadiran mereka. Akhir, mahasiswa akan mengerjakan post-test sebagai bahan evaluasi buat saya sejauh mana tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi yang disampaikan dalam Moodle Sepada dan juga aplikasi Zoom Meeting. Adapun penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah perpajakan ini secara objektif, di mana penilaiannya itu didapat dari perhitungan nilai ujian akhir semester dengan bobot 40%, nilai ujian tengah semester dengan bobot 30%, nilai tugas dan keaktifan sebesar 20% dan juga nilai kehadiran sebesar 10%. Dan lebih lengkapnya saya akan menampilkan cuplikan video pembelajaran saya dengan salah satu kelas mahasiswa yang saya ambil. Selamat menyaksikan. Selamat malam buat kita semua. Hari ini kita akan masuk ke dalam mata kuliah perpajakan. Nah, apakah slide-nya kelihatan? Kelihatan, Bu. Bu. Oke. Nah, sebelum kita membahas tentang dasar-dasar perpajakan, kita masuk dalam kontrak perkuliahan. Nah, untuk perkuliahan saat ini, kalian bisa lihat kode mata kuliahnya. Kemudian untuk prasyaratnya tidak ada. Dan untuk perkuliahan 1 semester ini akan dilakukan melalui media Sepada dan juga daring melalui Zoom. Jadi Zoom itu untuk kita berdiskusi kalau misalkan ada hal-hal yang tidak kalian pahami mengenai pembelajaran yang ada di Sepada. Nah, kemudian untuk tujuan mata kuliah,
mata kuliah perpajakan ini bertujuan untuk membuat mahasiswa mampu memahami mengenai dasar-dasar perpajakan dan juga mampu memahami serta menghitung pasal pajak penghasilan, yaitu PPh pasal 21, 22, 23, 24, 26, kemudian juga ada bea materai, bea cukai, dan pajak bumi bangunan yang dipungut oleh pemerintah. Untuk deskripsi mata kuliah, perpajakan adalah mata kuliah yang menguraikan dan menjelaskan mengenai dasar-dasar perpajakan dan jenis-jenis pasal pajak penghasilan, seperti PPh pasal 21 ataupun 26, PPh pasal 23, PPh pasal 23 atau 26, PPh pasal 24, bea materai, bea cukai, dan PBB. Nah, untuk PPh pasal 21 atau 26 dan juga PPh pasal 23 atau 26 itu berbeda, di mana untuk 21 itu untuk wajib pajak pribadi dalam negeri, sedangkan 26 untuk luar negeri. Nah, standar kompetensinya di sini setelah menyelesaikan mata kuliah perpajakan, diharapkan mahasiswa itu bisa memahami mengenai pembelajaran selama 1 semester, di mana kita mempelajari mengenai dasar-dasar perpajakan dan juga jenis-jenis pajak penghasilan yang ada di Indonesia, serta mampu menghitungnya. Kemudian strategi perkuliahan dilakukan secara virtual dengan menggunakan media Spada dan Zoom Meeting. Dan untuk materi atau bahan bacaan perkuliahan, itu kita menggunakan buku Waluyo, karangan Waluyo tahun 2019, yang berjudul Perpajakan Indonesia edisi 12, penerbit Salemba 4. Kemudian yang kedua, buku Perpajakan edisi terbaru 2018, karangan Prof. Dr. Mardiasmo, MBA AK. Nah, kemudian untuk tugas-tugas, setiap mahasiswa akan diberikan tugas setelah kuliah berupa post-test yang ada, yang akan dikerjakan oleh mahasiswa secara mandiri ataupun kelompok. Nah, untuk penilaian, nilai A jika nilai akhirnya di atas 80. Kemudian untuk nilai B, nilai 70-79, C nilainya 60-69, dan E di bawah 60. Dan untuk bobotnya, nilai UAS 40%, UTS 30%, tugas 20%, dan kehadiran 10%. Ada yang mau ditanyakan mengenai kontrak perkuliahan? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak, kita masuk ke materi. Untuk pengertian perpajakan, menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, dari pengertian perpajakan, kira-kira apa saja unsur-unsur dari perpajakan ini? Nah, kalau yang pertama kontribusi bagi negara. Kemudian yang kedua, sifatnya memaksa. Kalau yang ketiga, berdasarkan undang-undang. Yang keempat, tidak mendapatkan imbal balik secara langsung. Itu seperti misalkan ketika imbal balik secara langsung itu misalkan ketika kalian membeli sesuatu kan kalian memberikan uang maka dapat barangnya kan. Nah, tapi ini kan tidak mendapatkan imbal secara langsung karena perpajakan ini digunakan untuk keperluan negara. Untuk membangun jembatan, rumah sakit, dan fasilitas-fasilitas umum yang bisa kita nikmati bersama.
Jadi unsur yang kelima itu adalah digunakan untuk keperluan negara. Ini unsur-unsurnya. Kemudian untuk fungsi pajak, yang pertama ada fungsi anggaran, di mana pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Jadi yang namanya anggaran itu kan dibuat terlebih dahulu kan. Seperti misalkan ketika kalian melakukan kegiatan, pasti ada proposal, di mana proposal itu ada anggarannya. Nah, seperti itulah pajak berfungsi sebagai anggaran. Kemudian, fungsi mengatur, itu pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya, pajak yang tertinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras. Jadi ada gunanya untuk membatasi perilaku-perilaku yang tidak baik, mengatur perilaku-perilaku masyarakat. Nah, yang ketiga, fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikembalikan. Dan yang keempat, itu fungsi retribusi pendapatan, di mana pajak yang dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja. Ya, karena ketika pemerintah membangun fasilitas umum, pastinya ada orang yang dipekerjakan untuk menjaga fasilitas tersebut. Dan biaya untuk menggaji orang tersebut dari pajak. Kemudian kita masuk ke syarat pemungutan pajak. Untuk syarat pemungut pajak, itu ada 5. Yang pertama, pemungut pajak harus adil. Kemudian, pemungut pajak harus berdasarkan undang-undang, tidak menggunakan perekonomian, pemungutan pajak harus efisien, dan pemungutan pajak harus sederhana. Nah, untuk pemungutan pajak berdasarkan undang-undang itu diatur pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2, di mana pajak itu memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi negara maupun bagi warganya. Nah, kemudian untuk syarat efisien, jadi dalam hal pemungutan pajak itu dibuat seefisiennya, tidak meribetkan atau merepotkan warganya. Di mana untuk pemungutan pajak itu dilakukan secara pribadi kan, self-assessment system. Indonesia kan menggunakan sistem pelaporan secara pribadi. Nah, kita sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? Bila tidak ada, bisa kita lanjutkan. Nah, kita lanjut. Oke, kita lanjutkan. Untuk teori pemungutan pajak, itu ada 5. Yang pertama, teori asuransi, teori kepentingan, teori daya pikul, di mana daya pikul itu terdiri dari 2 unsur, unsur objektif dan unsur subjektif. Kemudian teori bakti dan teori asas daya beli. Nah, untuk teori asuransi di sini adalah negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya.
Jadi, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan. Kemudian untuk teori kepentingan, itu pembagian beban ataupun pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, maka semakin besar pajak yang harus dibayarnya. Nah, untuk teori daya pikul, beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya. Artinya, pajak itu harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing. Nah, di sini ada dua, kalau unsur objektif dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan seseorang. Sedangkan unsur subjektif dengan memperhatikan besarnya kebutuhan material yang harus dipenuhi. Dan keempat, dan juga yang kelima, teori azas daya beli. Kalau dia teori bakti, itu dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Di mana sebagai warga negara yang berbakti, rakyat itu harus menyadari bahwa pembayaran pajak adalah suatu kewajiban. Selain tadi memang unsur pajak itu sifatnya memaksa, tapi kita pun harus sadar kita harus membayar pajak karena itu merupakan suatu kewajiban kita ataupun sebagai bakti kita kepada negara. Nah, yang terakhir, teori azas daya beli. Ini dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Di sini maksudnya adalah memungut pajak harus menarik daya beli rumah tangga masyarakat dan juga untuk rumah tangga negara. Nah, kemudian kita masuk ke dalam pengelompokan pajak. Untuk pengelompokan pajak ini kita bagi menjadi 3. Yang pertama menurut golongannya, yang kedua menurut sifatnya, dan yang ketiga menurut lembaga pemungutannya. Nah, untuk menurut golongannya, pajak dibagi 2. Pajak langsung dan pajak tidak langsung. Kalau pajak langsung, pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya pajak penghasilan. Apakah itu pajak penghasilan pasal 21, 22, 23, kemudian juga 24 dan 26 itu harus dibayarkan oleh orang ataupun wajib pajak itu sendiri. Tidak bisa dialihkan kepada orang lain. Karena kalian yang peroleh penghasilan, kalian yang harus bayar pajaknya. Nah, sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya pajak pertambahan nilai. Kalian pernah kan makan di restoran atau beli barang ke supermarket? Kan di situ ada tertulis PPN kan? Artinya di situ yang menjual itu yang mendapatkan pendapatan itu kan sebenarnya adalah penjual, ya kan? Tapi yang bayar pajaknya adalah si pembeli. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan pajak tidak langsung yang bisa dibebankan kepada orang lain. Nah, untuk menurut sifatnya itu ada pajak subjektif dan pajak objektif. Kalau subjektif, dia berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Kalau dia objektif, dia berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Nah, untuk contoh pajak subjektif itu adalah pajak penghasilan. Nah, untuk pajak penghasilan ini kan dilihat atau bahan pertimbangannya adalah pendapatan kalian. Jadi,
ketika semakin besar pendapatan yang kalian peroleh, maka semakin besar pajak yang akan dipungut dari kalian. Nah, sedangkan untuk pajak objektif, yaitu pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang yang mewah, itu kan dikenakan pada barang. Jadi tidak ada kaitannya terhadap wajib pajak. Mau seberapa banyak barang yang kalian beli ataupun mau seberapa banyak pendapatan yang kalian peroleh, tidak akan mempengaruhi PPN ataupun PPNBM yang kalian bayar. Karena itu tergantung dari barang yang kalian beli. Nah, yang terakhir menurut lembaga pemungutan itu ada pajak pusat dan pajak daerah. Di sini kita bedakan hanya berdasarkan pemerintahannya saja atau lembaga yang melakukan pemungutan. Kalau pajak pusat dilakukan oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk rumah tangga negara, APBN. Sedangkan pajak daerah itu dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk rumah tangga daerah ataupun APBD. Nah, contohnya untuk pajak pusat itu pajak penghasilan, PPN, dan PPNBM. Jadi, kalaupun kalian bekerja, kalian sudah dikenakan PPh 21, itu langsung disetorkan kepada pemerintah pusat. Tidak ada kaitannya terhadap pemerintah daerah. Sedangkan untuk pajak provinsi, pajak kendaraan bermotor, kemudian pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan itu disetor kepada pemerintah daerah. Nah, kita lanjut tarif pajak. Ini tarif pajak ada 4. Yang pertama, tarif sebanding. Yang kedua, tarif tetap. Yang ketiga, tarif progresif dan tarif degresif. Nah, di sini yang digunakan di Indonesia adalah tarif progresif, di mana pajak itu kalau pendapatan semakin besar, maka semakin besar juga pajak yang dikenakan. Kalau dia penghasilan kena pajak dari 0 rupiah sampai 50 juta dikenakan 5%. Kalau dia 250 juta sampai 500 juta dikenakan 15%. Kalau dari 500 juta sampai 1M itu dikenakan 25%. Dan di atas 2M itu dikenakan 30%. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Adakah yang mau ditanyakan? Karena ini merupakan dasar yang harus kalian pahami. Karena ketika nanti kalian bekerja, kalian kan sarjana akuntansi, bukan sarjana ekonomi lagi. Jadi sudah pasti ketahuan kalau memang kalian mempelajari akuntansi dan juga perpajakan. Beda dengan manajemen, tidak mengupas ataupun tidak lebih detail mempelajarinya. Kalau manajemen kan bagaimana mengatur. Sedangkan untuk akuntansi kan lebih ke dalam perhitungan. Jadi harus memahami proses-proses perhitungannya. Kalaupun lupa rumus itu tidak masalah. Yang pasti untuk langkah-langkahnya nanti kalian harus memahami. Gitu, jangan pula nanti pada saat kalian melamar pekerjaan di lowongan pekerjaannya itu sebagai staf akuntansi. Ya kan? Nah, masuklah soal perpajakan. Terus bingung-bingunglah kalian. Terus yang udah bekerja, terus oke lah diterimalah kalian kan. Nah, disuruh melapor PPh pasal 21. Nah, bingung. Kayaknya kemarin aku pelajari, tapi apa ya? Kalau masih ingat bukunya nggak apa-apa, buka buku dulu kan, mempelajari ulang. Tapi kalau kalian pun lupa itu mata kuliah apa,
gitu. Jadi memang selain dari pengantar akuntansi, perpajakan pun harus kalian pahami. Bahkan di Unpri sendiri kalian ada mata kuliah brevet kan? Ada ngambil brevet kan? Yang artinya kalian dibekali dengan sertifikat brevet. Kalian sudah ahli dalam perpajakan. Jadi bukan sembarangan kalian bawa sertifikat itu. Ketika nanti kalian selesai kuliah, kalian melamar, ada nih sertifikat brevet, sertifikat TOEFL. Jangan hanya sekedar kertas loh. Jadi memang harus kalian pahami ilmunya. Karena cita-cita kan ingin bekerja di perusahaan besar, di BUMN, sebagai PNS, ya kan? Di Kemenkeu. Tapi kalau tidak paham ilmunya, bagaimana bisa? Jadi memang atas usaha sendiri kalau mau bekerja di perusahaan besar. Gitu. Jadi memang harus kalian persiapkan, apalagi dengan waktu yang ada sekarang, kalian lengkapi ilmu kalian, yaitu dasar-dasarnya, kemudian juga kalian lengkapi soft skill kalian. Jadi bukan hanya sekedar kertas saja. Nah, jadi itu ya. Jadi itu yang perlu kalian perhatikan. Nah, kalau memang tidak ada pertanyaan mengenai pengantar perpajakan, mengenai dasar-dasar perpajakan, kita akhiri Zoom kita hari ini. Mau nanya, Bu. Iya. Bu, Ibu tahu nggak SP2D itu? SP2D? Ya, surat perintah pencairan dana itu. Ini bagian Sama apa nih? pajak sih, Bu. Tapi kayaknya nggak apa Ibu kayaknya sih. Nggak apa Ibu? Kita kan sekarang masih bahas tentang dasar-dasar perpajakan. Nanti itu kita bahas ya. Jadi itu aja. Sampai ketemu minggu depan ya.